Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pertemuan kedua anak-anak kelas 8. Materi yang akan kita bahas untuk saat ini adalah pelaku-pelaku ekonomi. Apa tujuan pembelajaran kita? Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dari rumah tangga konsumen dan perannya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian rumah tangga produsen dan juga perannya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian rumah tangga pemerintah dan peran rumah tangga pemerintah. Yang keempat adalah bagaimana siswa dapat menjelaskan pengertian dari rumah tangga masyarakat luar negeri. Marilah kita bahas materi pertama, yaitu materi 1, rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah pemilik faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian. Apa saja barang jasa yang diterima oleh konsumen ya? Yang pertama, apabila mereka menyewakan akan mendapat uang sewa apabila mereka menyewakan tanahnya. Mereka akan mendapat gaji atau upah apabila mereka menjadi tenaga kerja. Konsumen juga akan mendapat bunga apabila mereka menanamkan modalnya, baik itu perusahaan atau menyimpan uang di bank ya. Yang keempat, konsumen akan memperoleh laba sebagai balas jasa karena mereka telah menyediakan pikiran dan tenaga untuk kepentingan perusahaan. Apa peran dari rumah tangga konsumen? Yaitu yang pertama sebagai konsumen sendiri yang memakai kebutuhan barang atau jasa yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kedua, perannya adalah penyedia faktor-faktor produksi bagi perusahaan. Yaitu yang pertama ada faktor alam, misalnya tadi menyewakan tanahnya ya. Yang kedua, faktor tenaga kerja apabila mereka bekerja sebagai tenaga kerja di perusahaan. Yang ketiga, sebagai faktor produksi modal apabila mereka menanamkan modal pada perusahaan atau menyimpan uang di bank. Yang keempat, faktor produksi kewirausahaan, yaitu mereka akan memperoleh laba apabila balas jasanya yang diterima mereka adalah laba apabila mereka mengorbankan tenaga dan pikiran untuk perkembangan suatu perusahaan. Kemudian yang kedua, rumah tangga perusahaan, yaitu suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan untuk mencari laba. Rumah tangga perusahaan di Indonesia ada 3. Yang pertama yaitu badan usaha milik negara atau BUMN. Salah satu contohnya adalah perusahaan PT Pertamina yang menyediakan bahan bakar untuk kebutuhan masyarakat, atau PT PLN yang menyediakan energi listrik untuk kebutuhan masyarakat, atau badan usaha milik daerah, misalnya PT Bank Jatim, yaitu menyediakan simpanan pinjam untuk masyarakat Jawa Timur. Kemudian yang kedua ada BUMS, yaitu badan usaha milik swasta, yaitu badan usaha ini dikelola oleh swasta. Salah satu contohnya misalnya PT Gudang Garam Tbk atau PT Sido Muncul dan lain-lain. Yang ketiga adalah koperasi, yaitu organisasi ekonomi yang dikelola orang per orang dengan tujuan untuk kepentingan bersama. Apa saja contoh koperasi di Indonesia? Ada koperasi serba usaha yang menjalankan berbagai usaha untuk menyediakan kebutuhan anggotanya ataupun non-anggota. Kemudian ada koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman. Atau mungkin dekat dengan kita adalah koperasi unit desa yang menyediakan kebutuhan khususnya masyarakat desa. Apa sajakah peran rumah tangga perusahaan? Yang pertama sebagai produsen, yaitu menghasilkan atau menciptakan barang atau jasa untuk kepentingan konsumen. Misalnya salah satu contoh pabrik tahu ya, memproduksi tahu untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua adalah sebagai konsumen. Perusahaan juga melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi apa saja yang dilakukan? Mengkonsumsi bahan mentah untuk proses produksi, misalnya bahan mentah dari tempe, yaitu kedelai. Mengkonsumsi sarana transportasi atau mengkonsumsi bahan bakar listrik dan bahan bakar kendaraan.
Yang ketiga, perannya adalah sebagai distributor, yaitu menyalurkan barang atau jasa sampai kepada tangan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang selanjutnya adalah rumah tangga pemerintah, yaitu badan tertinggi yang memerintah suatu negara menjalankan wewenangnya untuk mengatur kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang ada di suatu wilayah atau negara. Apa saja peran rumah tangga pemerintah? Yaitu sebagai produsen. Misalnya perusahaan sebagai produsen, misalnya PT PLN yang menyediakan kebutuhan listrik untuk masyarakat, atau PDAM, perusahaan daerah air minum yang digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Apa saja fungsi BUMN? BUMN memiliki fungsi yang pertama adalah sebagai perintis kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan oleh pihak swasta, atau memberikan bimbingan ajaran kepada kelas menengah bawah, memberikan sumbangan kepada perekonomian nasional, dan lain-lain. Kemudian peran dari rumah tangga pemerintah sebagai distributor, yaitu tadi saya contohkan PT PLN, menyalurkan listrik kepada masyarakat, atau menyalurkan air kepada masyarakat, menyalurkan bahan bakar kendaraan untuk kebutuhan masyarakat, dan lain-lain. Yang ketiga, sebagai konsumen, pemerintah juga melakukan konsumsi barang, salah satunya misalnya untuk kebutuhan seragam para pegawainya, atau mengkonsumsi bahan-bahan bangunan untuk membangun rumah-rumah dinas atau lain-lain. Kemudian selanjutnya, yang keempat adalah rumah tangga masyarakat luar negeri, yaitu rumah tangga keluarga, perusahaan, dan pemerintah yang ada di dunia. Perannya yang pertama sebagai pengekspor faktor-faktor produksi, misalnya mengekspor sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal ke luar negeri. Kemudian sebagai pengimpor faktor-faktor produksi, salah satunya misalnya Indonesia mengimpor bahan mentah dari karet, minyak bumi, tembakau, dan lain-lain ke luar negeri. Kemudian yang ketiga, pengekspor barang dan jasa, yaitu yang diekspor oleh negara kita seperti rotan, kemudian kertas, minyak sawit, dan lain-lain. Kemudian pengimpor barang dan jasa, yaitu Indonesia terkenal mengimpor barang dari luar negeri, dari Jepang utamanya, misalnya Honda, Yamaha, Suzuki, atau mungkin alat-alat elektronik seperti televisi dan HP. Kemudian yang kelima, ya, perannya sebagai mitra kerja ekonomi, misalnya di organisasi dunia, yaitu bidang produksi OPEC yang menyediakan kebutuhan minyak di dunia. Di bidang perdagangan dan tarif, misalnya WTO. Kemudian yang keempat, di bidang perburuhan, yaitu organisasi ILO di dunia. Demikian materi yang bisa disampaikan. Untuk menguji pemahaman kalian semua, mari kita kerjakan soal di buku tugas. Soal yang pertama, identifikasikanlah rumah tangga konsumen kalian masing-masing, diskusikan dengan orang tua kalian. Yang kedua, bagaimana peran rumah tangga perusahaan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Yang ketiga, sebutkan beberapa wujud nyata kegiatan produksi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pemerintah, dan apakah maksud dan tujuan pemerintah melakukan kegiatan produksi tersebut. Yang keempat, jelaskan menurut pendapatmu hubungan antara rumah tangga masyarakat, perusahaan, dan pemerintah sebagai dalam perekonomian yang dapat dikatakan memiliki hubungan yang saling ketergantungan satu dengan yang lain. Yang kelima, apakah kegiatan ekspor impor yang melibatkan pemerintah di Indonesia dengan negara-negara tetangga sudah menunjukkan hubungan baik? Jelaskan. Itu saja soal bisa dikerjakan di buku tugas, ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.